Secara ringkas saja ya. Majelis Ulama Indonesia secara tegas memandang perilaku LGBT sebagai perbuatan haram dan kejahatan jarimah. MUI mendorong pemerintah dan DPR untuk memperlakukan hukuman pidana berat bagi pelaku dan pengkampanye LGBT melalui revisi undang-undang. Pelaku dan pengkampanye ya. Betul, Pengkampanye. betul. Pengedar dan pemakai. Ya. Iya, ima dua nananya jelas. Satu lagi, ada tambahan, pemerintah menetapkan penyebaran budaya LGBT melalui Perpres nomor 111 tahun 2025 tentang kebijakan umum pertahanan negara 2025-2029 bahwa ini ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto yang isinya bahwa penganut pengkampanye LGBT ini termasuk ke dalam golongan Kriminal. ancaman gitu ya, Ancaman. kriminal non militer. Berarti Iya. sebegitu membahayakannya. Iya. Mengancam budaya mungkin Betul, ya. budaya, kemudian Agama sih Agama, udah apalagi. pasti agama. terutama agama ya, Dan agama, keturunan ya. Iya. keturunan, keturunan. ekonomi, geopolitik, dan Banyak sebagainya. dampak. Betul. Alhamdulillah, syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin teman-teman, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, kita bisa bertemu kembali, dan kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk sama-sama kita sharing ilmu, kita berdiskusi di acara Ngopi Bari Tabayun, yang insya Allah seperti biasa kita akan berdiskusi ya, ngobrol santai tentang fenomena-fenomena yang terjadi di kondisi zaman sekarang. Iya. Dan seperti biasa di sini saya ditemani oleh Kang Ustadz Jad, Ustadz yang kemarin baru beres ini. Dokter, Alhamdulillah ya, Dokter, amin ya tama nanti next time mungkin ya. next time. Alhamdulillah ya, buat Kang Jad, kita kemarin sempat libur lagi ya, Iya. libur 1 pekan karena memang ada wagelan Betul, ada kendala. sidang atau wisuda? Sidang. Oh, baru sidang. baru sidang. Dan seperti biasa ada Kang Ustadz Iqmal. Sehat Kang Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedikit rada mengirung. Oh, itu iya. Salesma. Salah. Salesma jeung goy. Goy. Ya, mudah-mudahan sehat ya. Kang. Amin, Amin amin. insyaallah. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya yang ada di rumah ataupun ada di manapun berada dalam kondisi sehat semua ya. Dan Kang Ustadz nih, untuk kali ini kita akan berbicara atau kita akan sharing, mungkin ini hal sensitif ya Kang ya? Iya. Hal sensitif, tapi kita tidak mencari apa ya, bukan mencari hal yang memang akan kita perdebatkan gitu ya, Betul. tapi kita akan sharing bahwa hal-hal ini itu kalau menurut Islam ini mungkin menyimpang Betul. dan seharusnya seperti apa. Iya. Bahkan nanti pun ada apa? Ada beberapa teori-teori ya, teori-teori yang akan kita coba angkat juga terkait hal ini, terkait masalah apa ya? Masalah fitrah ya, Iya, betul. fitrah manusia. Jadi pada saat ini Kang, pada saat ini itu banyak orang yang mengekspresikan diri gitu, tapi offset, kelewat batas gitu. Iya, Iya. Kelewat batas sehingga akhirnya mereka tidak memperdulikan mana yang betul, mana yang Iya. salah. Bahkan kalaupun tidak berbicara tentang agama pun itu kita tahu salah. Nah, itu sudah terabaikan gitu. Iya. Nah,
memang ramai ya fenomena yang sedang terjadi ini adalah banyak orang yang mulai tidak memperdulikan cara berpakaian. Betul. Gender, Kemudian, gitu gender ya. iya, Tentang gender. berpakaian antara wanita ataupun laki-laki, baik itu perilaku gitu. Iya. Kadang ada kalau disebut apa ya, ada cowok tomboy gitu. Cowok tomboy. Cowok tomboy, Hmm. cewek tomboy. Ya, mungkin ya. kan harusnya cewek tomboy, ini ada Iya. cowok tomboy. Iya, iya, iya. Paham, paham. Paham. Paham, paham dah. Paham. Ya, jadi memang ada beberapa hal yang kita, jangankan kita berbicara soal agama, Iya, kita melihat aja ini secara nurani kita sebagai manusia ini salah. etika dan estetika manusia ya. Iya, betul. Ini salah. Nah, mungkin hal-hal ini memang menjadi apa ya? Menjadi hal yang kalau saya secara pribadi greget kan. Iya, Greget pisan gitu ya kalau melihat yang hal-hal seperti itu ya. iya, Nah, tapi kalau misalkan kita berbicara dalam pandangan Islam nih kan betul. terkait gender ini gitu ya. Apakah ini memang sebetulnya kalaupun misalkan kita sebutlah kita memang tahu bahwa kita ini laki-laki. Iya, Kita tidak sampai batasan bahwa kita ingin jadi Perempuan. perempuan. Tetapi kita ingin menjadi kalau disebut mah gaya teh resep kene main Barbie gitu teh. Oh. Itu apakah itu dalam hal wajar atau memang dalam Islam tuh sebetulnya hal gender ini tuh emang ada diatur itu sedemikian rupa gitu. iya. Nah mungkin mangga Kang Jadul, Kang Ipan Siap. dulu. Mak, Kang Jadul ya seperti biasa. kebetulan kan sudah istirahat kemarin Oh iya. setelah sidang. Aduh, subhanallah. Pas harusnya ya. Ayo keluarkan. Ayo keluarkan. Alhamdulillah kepada ikhwati iman barangkali ini sebagai tasyakur bin nikmah gitu ya. Terima kasih atas doanya. Dan kemarin sempat libur dulu ya karena alhamdulillah Kang Fadil mungkin menyempatkan mengapresiasi termasuk Kang Iqmal juga gitu ya. Waktu yang qadarullah memang agak sempit dihadapkan kepada sidang tesis begitu ya. Wisudanya belum tapi euforianya asa geus lulus gitu tah padahal Sudah mulai terasa ya. sudah mulai terasa karena mungkin apa rintangan terakhir yang paling tinggi itu barangkali ya Betul. tugas akhir Raja terakhir. raja Ada yang terakhir. paling raja terakhir ada. Oh ada. Betul. Lunas Chan. Itu sebetulnya PR yang perlu kita pertimbangkan tapi aspek tawakalnya itu lebih dominan gitu ya dibanding usahanya. Nah, berbicara tentang apa katakan saja mungkin konsep tasyabuh ya. Karena mau tidak mau orientasi sharing kita, perdiskusian kita kali ini akan melekat dengan topik itu. Betul. Tentang tasyabuh dalam hadis sudah jelas, barangkali insya Allah hadisnya cukup mu'tabar juga, cukup fenomenal di mana ada larangan dalam agama ya. Kita sebut agama karena konsep wahyu itu kan bukan hanya melalui kalamullah secara tegas begitu ya. Ya. Karena konsep wahyu itu ada yang berbentuk ayat Qur'ani, ada yang berbentuk hadis nabawi kan. Dalam ayat Al-Qur'an ada larangan diantaranya dalam Quran surah An-Nisa, barangkali secara dilalatul isyarah mungkin dalam pemahaman kita secara kontekstual begitu ya. Tentang larangan untuk merubah kudroh yang sudah Allah tetapkan untuk manusia. Dan para ulama muttafaq, para ulama sepakat bahwa tentang gender ini adalah sesuatu yang bersifat kauniyah atau kudrati. Dalam arti ini adalah kudrah Allah yang sudah Allah tetapkan bagi masing-masing individu. Kalau si A dilahirkan sebagai laki-laki, ya jelas dia sebagai laki-laki gitu, rojulun begitu ya. Tapi ketika Allah menetapkan, mengkudrohkan bahwa dia sebagai perempuan, ya berarti dia al-mar'ah an-nisa gitu. Nah, kudroh ini sudah Allah tetapkan sehingga nanti jika kemudian dirubah atau ada unsur penyerupaan, misalkan yang tadi kita sebut dengan konsep baik asimilasi mungkin ya, atau dalam agama disebutnya tasyabuh, akan ada hal-hal yang berubah secara kedudukan hukum syariat. Ini dampak yang luar biasa masif dan impulsif gitu ya. Ketika ternyata unsur ini dilabrak, misalkan saja sebagai contoh, dalam pertimbangan hikmatul hukmi, urusan waris jadi ambigu, jadi bias. Karena kan untuk waladun
dan bintun itu punya porsi yang berbeda. Betul, Iya. betul. Sehingga dulu berkaitan dengan waris yang ternyata laki-laki menyerupai perempuan, ungkapannya biasanya mukhonnas. Asalnya kalau laki-laki kan rojulun jelas, perempuan mar'atun atau imro'atun atau an-nisa begitu ya. Nah, karena dia ada upaya untuk menyerupai perempuan atau ternyata berekspresi seperti perempuan, ini ungkapannya bukan rojulun lagi tapi sudah mukhonnas nanti. Wadam gitu ya. Wadam. Iya betul kan ya? Betul. Dalam bahasa Sunda itu ya. Wadam. Naon wadam? Oh iya, emang Yang menyerupai gitu. Itu. setengah-setengah tapi tak kunjung sampai. Oh, Gitu. Kedua Jadi sisinya. itu sampai kamu baru. sampai tidak jelas sebetulnya ini titiknya tuh ke awal ke akhir gitu ya. Kalau dia lahir sebagai laki-laki apakah mendekati laki-laki atau dia mengekspresikan ingin seperti perempuan, ke perempuan enggak, ke laki-laki enggak gitu. Atau kalau sebaliknya misalkan perempuan yang menyerupai laki-laki pun ada gitu dan istilahnya mutarajjilat gitu. Nanti yang kalau kita bahasanya lalaki kajajaden mungkin. Jadi jadian seperti laki-laki padahal secara kudrah Allah gendernya adalah perempuan. Nah, yang seperti ini tuh memang sudah ada dalam agama. Bahkan di Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 119 Allah Subhanahu wa taala berfirman di antara penggalannya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yughayyirunna khalqallah wa may yattakhidh waliyallah al-ayah. Mereka akan diperintah oleh Allah untuk merubah ciptaan Allah sampai itu benar terjadi. Dan ini realitas yang sedang kita hadapi saat ini lah. Betul. Di mana penyerupaan satu gender terhadap gender yang lain itu sudah ada. Bahkan ini adalah sinyalemen daripada ini mohon maaf ya bahasa ayatnya diindikatorkan sebagai orang yang menjadikan setan sebagai wali dirinya, sebagai penolong dirinya. Kenapa? Karena si ungkapan wa may yattakhid waliyan min dunillah atau wa may yattakhidis syaiton waliyan min dunillah ini diletakkan setelah yang tadi la yughayyiruna khalqallah, mereka merubah ciptaan Allah. Dan para ulama nanti berbeda konteks menetapkan khalqallah itu dalam urusan apa sampai cakupan melebarnya itu ke arah agama. Jadi nanti kita tidak akan lepas dari kullu mauludin yuladu alal fitrah tadi. Iya. Manusia dilahirkan dalam keadaan al-fitrah. Walaupun yang mu'tabar dan disepakati fitrah itu ala dinil Islam. Itu yang paling umum para ulama sepakat kalau secara manusia agama, ya. betul. Dalam dimensi agama manusia dilahirkan dalam keadaan beragama Islam karena setiap ruh dalam usia 120 hari mereka bikin akad dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya siapa Rob kalian, mereka bahkan bersaksi ruh-ruh ini balas syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rob kami. Ini pasti bukan agama lain gitu yang bersaksi iman kepada Allah, iman kepada yang lainnya, dan itu adalah ajaran agama kita yang sifatnya fundamental kan. Karena itu mendasar dan bagi kita kan rukun iman. Oleh karenanya kalau kita kembalikan lagi kepada jalur bagaimana dalam Islam ya, karena kalau pandangan sekali lagi etika dan estetika itu akan bergantung kepada satu niat. Niat pasti akan erat kaitannya dengan qasdun dan azmun. Itu sama-sama mungkin maksud gitu ya. Kalau qasdun levelnya sudah ada keinginan tapi levelnya mungkin masih low to intermediate lah gitu, standar. Tapi kalau azmun itu sudah advance gitu. Dia tuh sudah ada upaya-upaya misalkan High temperatur. ya karena temperatur emang. Misalkan seorang laki-laki ingin menyerupai perempuan. Alasannya kan banyak ya, motif banyak. Di antaranya secara narasi ada yang disebutkan karena ketidakpuasan dengan gender yang Allah tetapkan bagi dirinya. Kemudian dia ingin feminim gitu ya, ingin terlihat seperti perempuan. Apa cara dia berdandan, cara dia berpakaian, bahkan cara dia berperilaku atau mungkin cara dia berbicara. Nah, sudah mulai dibuktikan dengan indikator nanti ada rada di lipan setip gitu memakai lipstick atau lip gloss gitu ya. Nah, yang seperti itu dikategorikan sebagai azam, bukan lagi qasdun gitu yang niatnya belum bisa dilihat indikatornya gitu, ciri atau alamatnya. Belum lagi berbicara tentang konsep orfun atau di kita budaya. Di Indonesia mungkin bisa berbeda dengan budaya di luar. Makanya kalau kita coba perspektifnya murni dari agama, satu,
Quran surah An-Nisa 119 yang tadi ini barangkali jadi pengerem mungkin ya bagi kita hati-hati dalam mengekspresikan diri. Walaupun ini dalam konteks kontekstual bukan tekstual. Iya. Sehingga nanti fikihnya bisa banyak dari ayat ini. Yang kedua kita dapati larangan tentang sabda Rasulullah SAW, hadisnya sahih, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadisnya umum kan? Barang siapa yang menyerupai satu kaum, ya termasuk di antara kaum tersebut, bagian dari kaum tersebut. Biqaumin ini general sekali. Karena hadisnya menyebut secara mujmal, secara general, dan untuk menjadi spasial alias katakan saja muqayyad, terikat, itu memang harus dengan dilalah. Tapi tidak dipungkiri bahwa tasyabbuh gender pun masuk terhadap biqaumin. Nah ini yang khawatirkan itu. Belum lagi nanti mungkin dari Ustaz Iqmal ada hadis lainnya. Sehingga barangkali jika dari saya sendiri berkaitan dengan gender ini memang sudah qudroh barangkali itu ya, sesuatu hal yang sudah Allah tetapkan. Ketika kita merubah qudroh Allah baik secara langsung ataupun tidak langsung begitu ya, tanda kutip, ini khawatir masuk kepada ancaman Allah dalam Quran surah An-Nisa tadi, yang ancamannya Allah akan memberikan kerugian baik di dunia ataupun di akhirat. Belum lagi berbicara nanti tentang hikmatul hukmi atau dampak secara fungsional. Itu barangkali sebagai pengantar saja. Mungkin Kang Ijat, Kang Ji. Anak deui atuh eta mah. Di balik. Iqmal enggak? Kopi heula. Saya terkesima. Iya. Jika ningali sidang. Ada batas. Wah, berarti penguji. Sidang terbuka. Terbuka. Penguji Kang Fadli berarti penguji. Kalau dari saya sedikit mengenai wa yattahid bilad ya. Betul. Selain jika manusia menjadikan wali penyelamat bagi dirinya alias selain Allah, maka dia hakikinya kan sedang menjadikan setan itu sebagai walinya. Iya, betul. Sebagai penolong. Seingat saya dulu di pesantren gitu ya, Bada Asar Al-Ustadz Kiai Usman Solihuddin pernah menyampaikan bahwa maksud surat An-Nisa itu tiada lain, yang disebut dengan setan itu tiada lain adalah hal-hal yang memang urusannya itu keduniaan. Jadi hal-hal yang memang yang dipertimbangkannya itu adalah tiada urusan agama gitu ya, tiada urusan akhirat, separatis ya. Nah murni memang murni urusan dunia. Maka tidak aneh katanya Allah mengancam kan bagi orang-orang yang menjadikan penolong bagi dirinya itu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa? Pasti setan kan gitu. Setan yang mana maksudnya? Di antaranya menurut beliau yaitu hal-hal yang memang sifatnya memang keduniaan saja. Betul. Pertimbangannya kan ada yang memang dia dilahirkan laki-laki. Maaf saja dengan anatomi yang sudah jelas gitu ya dari Allahnya seperti itu. Tapi ada yang memang kurang puas kalau menurut saja tadi kan kurang puas. Saya ternyata lebih suka menjadi perempuan gitu karena melihat yang lain, atau ada ukuran-ukuran yang menggiring pikirannya. Betul. Itu diantaranya untuk berangkat dari kefitrahannya menjadi seorang laki-laki. Ada yang disuntik kan, bukan disuntik untuk membesar dasarnya otot gitu ya, tapi untuk memperbesar demi menyerupai perempuan gitu. Betul. Makanya tidak aneh implanteanya. Dan sebetulnya kalau saya azam itu ya. Betul. Itu sudah niat pisan utama. Dan kalau bahkan kasbon biayanya kasbon. Kamu Richard bayar mah gitunya. Dan ini sangat masuk akal ya ketika kita berusaha mensinkronkan apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Usman Allah yarhamuh begitu ya. Kenapa yang disebut dengan wa may yattakhid min dunillah waliyan itu ternyata orientasinya ke setan begitu ya. Karena memang yang disebut syaitan itu bukan makhluk begitu. Ini yang muttafaq di kalangan para ulama, walaupun pendapat lain pasti ada. Tapi yang disepakati setan itu adalah karakter atau sifat ya. Bahkan berdasarkan ayat yang lain ya, ungkapannya syayatinal insi wal jin nanti. Setan dari bangsa manusia dan bangsa jin. Jadi ada bangsa manusia yang disebut setan. Padahal kan ini al-insu gitu ya, manusia. Tapi kok disebut syayatinil insi? Ini menegaskan bahwa setan itu perilaku, gitu, karakter, sehingga betul. Kalau tadi orientasinya hal-hal yang sifatnya duniawi, ya karena tadi teh gitu diantaranya hal-hal yang ini kaitannya agama, ini diatur oleh agama kita dilarang ini.
seolah separatis gitu, berusaha menjadi sekularis yang memisahkan antara dunia dengan urusan-urusan keakhiratan begitu ya. Bahkan kan sampai ada celetukan-celetukan lah begitu. Atau ngait-ngait dunia lah karena urusan kieu mah gitu. Betul. Padahal barangkali konsep ini kita harus ingat dulu ya. Mau sejauh apapun akhlak, sikap, perilaku manusia sampai menjadi habituasi atau tidak, membudaya atau tidak, kita itu kan dibimbing oleh agama begitu. Betul. Jadi perilaku kita diluruskan oleh agama karena kita beragama Islam, dan dengan konsep beragama yang seperti itulah yang benar dan sesuai. Karena Islam itu sendiri kan ruhnya, intinya istislam, menyerahkan diri untuk diatur sedemikian rupa oleh Allah. Iya. Makanya ini pun nanti akan jadi topik kajian kita berkaitan dengan batasan ekspresi diri. Nah, Kan ini tuh diantara satu topik yang insya Allah akan kita Iya. sharingkan ya. Mm. Dan ekspresi diri ini mau tidak mau tetap harus dalam koridor syariat dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti kita pertajam di kedepannya ya. Iya, betul. Ya, soalnya itu Kang, tadi mungkin kita langsung saja ya Iya, bahas ke iya, boleh, terkait ekspresi. Karena gini Kang, karena mungkin kalau tadi Kang Jed kan balik lagi ke kosdunnya, Betul. niatnya seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan ada yang beralasan bahwa SMA niatnya ini untuk entertain aja, Iya. niatnya untuk hanya, bahkan kalau saya sempat lihat ya dari beberapa berita, Betul. bahkan ada orang yang untuk cari uang aja dia seperti itu, padahal di belakang dia laki-laki Iya, gitu. betul. Iya. Tapi untuk entertain, untuk mencari nafkah, Profesionalitas gitu ya, begitunya. profesionalitas mungkin seperti itu. Pekerjaan ya. Pekerjaan itu. Berarti kan sebetulnya pada dasarnya kosdun dia tidak ke situ. Iya, betul. Tidak untuk merubah dirinya. Betul. Betul. Tapi mungkin ada aspek lain tadi Kang. Betul. Ya mungkin ada turunan-turunan ya. Mungkin dengan kita berbuat seperti itu menjadi inspirasi, Iya. menjadi orang bahwa oh geningan boleh kikian deh gitu ya. Iya. Atau oh begini cari uang tuh susah. Iya kan ada orang Hikmah bisa betul. sampai orang rela berdandan seperti wanita Betul. untuk menghibur orang. Iya. Di belakangnya ternyata ada kosdun. Saya gini untuk memperjuangkan hidup Nah, tanpa merubah gitu ya Iya. substansi dirinya sebagai laki-laki. Iya. betul. Kan gitu. Nah kan kalau begitu kan sebetulnya pada dasarnya dia tidak berniat ya, Betul, betul. Tidak punya maksud untuk menjadi Betul. perempuan. Betul. Tapi dia hanya entertain, Iya. profesionalisme. Ya. tadi. Atau mungkin saya coba munculkan salah satu hadis itu ya. Boleh Kang. Hadis yang terkenal juga gitu ya. Iya. Bagi golongan yang keras terhadap penyerupaan-penyerupaan, wabil khusus mengenai kefitrahan laki-laki Iya. wanita gitu ya. Genre. Contoh gitu, Rasulullah SAW melaknat, la'ana Rasulullah SAW mutasabbihin birijal minan nisa. Rasulullah melaknat seorang laki-laki yang menyerupai wanita. Wal mutasyabihat minan nisa birijal. Begitu pula sebaliknya, perempuan yang menyerupai laki-laki. Cuma kita tuh seperti meraba-raba, meraih-raih mana korinah. Itu dia. Ketentuan pasti yang dimaksud Rasulullah melaknat laki-laki menyerupai wanita itu seperti apa? Nah, Kenyataannya, Iya. contoh di Arab, kalau kita misalkan di Indonesia menggunakan apa tuh? Gaun, gamis. Gaun. Nah, gamis. Gamis. Iya gamis, naon disebutna teh? Iya gamis. Eta mah kumis. Kumis akang. Iya. Pasti sabun. Nah, kalau di Arab itu kan seperti seolah menggunakan kerudung dengan apa tuh namanya? Sorban ya. Iya sorban dengan ikat bulat itu apa namanya? Yang dari besi itu dibalut kain. Oh, namina, Itu kan elastis. namina teu apal tah. Iya yang bulat Ya, disimpan. gitu. Tongkat sunggukong. Allah. Anu Ya, dia. pokoknya Ini ya buat iya. buat pembulatnya. Oh, biar diam gitu ya. Ya biar diem. Pernah ke Mekah pernah. Yang seperti itu pernah. Iya maksudnya. itu sambil dipotong ontak. Iya. Maksudnya menggunakan itu kan. Iya, betul. Tapi yang kita kenal di Indonesia, loh itu kan keumuman untuk wanita. Makanya patokan yang dimaksud dengan maksud la'ana Rasulullah itu yang bagaimana sih? Betul. Memang ini tuh harus diperjelas Nah, ya. betul, Kang.
Sayangnya memang yang sifatnya tafsili itu jarang ditemukan secara redaksional. Betul. Kita maklum ya, barangkali kalau menambahkan dari yang Syadikmal nih. Ayat itu kan sifatnya global ya, ayat Al-Qur'an begitu ya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang notabene ayat qauliyah dalam Al-Qur'an itu bersifat mujmal begitu. Kemudian kehadiran Rasul SAW ini bersifat mubayyin. Beliau penjelas daripada ayat Al-Qur'an yang mujmal. Ya. Tapi untuk beberapa konteks ini kadang tidak setafsili itu gitu. Seperti tadi, kalau dalam sabdanya Rasulullah SAW mengungkap Rasulullah SAW melaknat, Allah melaknat bagi laki-laki yang menyerupai perempuan. Atau bahkan tadi kan disebut sebaliknya secara tekstual ya. Iya. Bagi perempuan yang melaknat menyerupai laki-laki. Dan ternyata ini sudah jelas dalam koridor sesuatu yang dilarang oleh agama sampai diungkap dengan ungkapan la'ana begitu. Ya. Itu bukan kaleng-kaleng berarti nih si amal ini. Tapi masalahnya dalam konteks praktis nih. Seperti tadi misalkan kasuistik. Orang menyerupai laki-laki kan tadi sampelnya, laki-laki menyerupai perempuan karena profesionalitas dalam melaksanakan pekerjaannya, memang jobnya seperti itu gitu. Bahkan bisa jadi ada orang yang mereka sedang struggle untuk mencari sesuap nasi, padahal yang dilakukan adalah sesuatu yang diharamkan. Umpamanya tadi kaitan dengan tasyabuh gitu ya, menyerupai. Nah, dalam hemat saya, dalam agama itu tetap ada dua unsur yang harus diperhatikan. Seperti dalam penyebutan konsep ibadah mahdiyah, agar amal kita diterima secara optimis ya. Karena kan kalau perhitungan kita tidak bisa menetapkan pasti dan tidak pasti ya. Berkaitan dengan tapi ada optimisme. Nah, itu lahir optimisme bahwa amal yang kita lakukan dari ibadah mahdhah itu bisa diterima, syaratnya dua. Satu, ikhlas niatnya lurus. Dua, di pelaksanaannya sesuai gitu dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, dalam urusan ta'amuliyah pun atau urusan muamalah pun sama. Niat harus benar, prakteknya pun harus benar. Jadi kalaupun memang kita dihadapkan kepada kondisi niat kan sudah benar nih, tidak ada maksud untuk tasyabuh laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan tidak ada niat tasyabuh seperti laki-laki. Secara niat itu sudah betul gitu. Tapi kalau ternyata prakteknya masih menyerupai, nah ini khawatir masih dikategorikan sebagai man tasyabbaha atau la'ana al-mutasyabbihin minar rijal gitu. Karena memang hadis ini menyebut tanpa batasan. Umum gitu ya. Umum dan dengan holistiknya, menyeluruhnya, redaksional dari sabda Rasulullah SAW gitu ya dalam riwayat yang tadi, kita tidak punya batasan yang tegas. Kalaupun nanti ditemukan dalam syarah pun yang disampaikan oleh para ulama tetap harus disandingkan dengan dilalah, dengan dalil lagi. Dan sayangnya sampai detik ini belum ditemukan yang lebih rinci daripada yang tadi. Betul. Oleh karenanya dalam hemat kami, jika memang sebagai solusi mungkin ya, jika ternyata mungkin masih bisa dihindari menyerupai laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya, kita hindari itu. Dengan aspek saddud dzari'ah. Kita menutup potensi bahwa kita akan dikenai kepada dosa. Kan dalam preventif. Jadi kita berusaha untuk mencegah daripada melakukan tapi kita dikenai oleh keraguan-raguan kan. Dalam agama bahasa lain ungkapan wa man yattaqis syubuhat gening faqad istabru alidini wa man waqa'a fis syubuhat faqad waqa'a fil haram. Orang yang mendekati amal yang bias, ungkapannya syubhat. Kan syubhat itu nggak jelas halal haramnya begitu ya. Mungkin kalau kepemilikan nggak jelas milik kita atau milik orang. Tapi kan jelas itu bukan milik kita. Betul. Yang jelas ini tuh dalam keadaan antara halal dan haram. Kalau kita bersih dari yang syubhat ini berarti kita sudah menjaga diri kita, membersihkan diri kita berkaitan dengan agama kita, diri kita. Kalau kita kena dengan yang syubhat, maka dalam hadis tersebut diungkap kita sudah dikenai terhadap hal yang diharamkan. Nah, kalau ternyata tindakan preventif saddud dzari'ah atau ihtiyati gitu ya, kehati-hatian itu dilaksanakan, itu insya Allah membuat kita lebih selamat barangkali. Walaupun tadi ya, kalau orang dihadapkan kepada saya kan melakukan profesionalitas seperti ini bukan untuk mengumpulkan harta. Iker nutupan kadut nulapar misalkan, saking lapar dan tidak ada makanan, saya terpaksa harus melakukan ini. Kalau konsepnya daruroh itu nanti sudah lain lagi. Nanti kita punya topik khusus begitu ya, berkaitan berubah hukum ya. Betul, menggeser hukum atau disposisi hukum
karena 3 hal. 1 doruriyah, 2 hajiyah, 3 tahsiniyah. Mungkin kalau dalam bahasa kita doruriyah itu yang primernya, Ya. kemudian hajiyah yang sekunder, terakhir tahsiniyat itu yang tersier mungkin. Sesekunderan itu. Sesekunder. Mirip lah gitu. Itu mungkin barangkali. Iya. Ada nih sedikit tambahan. Oke. Kalau tidak salah saja dalam kitab Nilul Autor tuh pernah dibahas bahwa apa sih patokan agar kita tuh tidak melenceng ketika menetapkan sesuatu berdasarkan hadis la'ana Rasulullah. Iya, betul. Nah, paling tidak di sana dimunculkan, ini bisa dilihat lagi ya kalau saya Iya. keliru. Paling tidak di sana dimunculkan dalam Nilul Autor bahwa maksud la'ana Rasul itu paling tidak gitu ya, dari segi cara takrib lah gitu, pendekatan, Iya. bukan tahkim menentukan 100% gitu ya. Bukan tahdid ya. Bukan tahdid. Nah, bila seorang laki-laki menyerupai, contoh misalkan dalam jasad yang tadi saya sampaikan, ada seorang laki-laki ingin menyerupai, oh saya tidak menyerupai wanita kok, tapi pada prakteknya dia suntik apa tadi teh? Implan teh. Suntik implan. Kan untuk apa kira-kira? Iya. Selain Itu ya. betul, selain itu mulai ada yang menjerumus bahwa dirinya laki-laki merasa dirinya itu cantik. Ya, Kemudian, karakter nih. Betul, dan dari situ melenceng, tambah melenceng, dia mulai menyukai sesama laki-laki. Ya, karena kan manusia betul. Ya. Manusia Negatifnya gitu tidak ya. akan puas kan. Iya. Kalau berbicara tentang dorongan syahwat seperti tadi, merasa aduh saya meni feminim kieu gitunya. Nah, muncul ada rasa-rasa yang tadi dia memasang implan pada bagian-bagian yang jelas itu bagian perempuan. Misalkan steroid nih. Iya. Steroid kan biasanya di tricep gitu, di Oh, bicep, gym di otot. trapesium gitu ya. Itu kan yang seperti itu ya laki-laki ingin terlihat makin maskulin gitu, makin setara kan nanti tahu itu mah porsi laki-laki. Ini secara etika dan estetika manusia loh gitu. Belum berbicara tentang agama. Tapi kalau diimplan di bagian tertentu, yang implan itu umum diketahui bahwa itu bagian perempuan. Jika dorongan itu ternyata dari an-nafsu begitu ya, apalagi nafsul lawamah yang tidak akan pernah terpuaskan, terus tapi menggiring begitu. Ini yang dikhawatirkan. Sebenarnya kan kembali lagi ya tadi ya, bahwa memang kita tidak bisa tidak bisa menjudge bahwa itu ini salah nih, ini Betul, menyerupai wanita, ini menyerupai laki-laki gitu ya. Karena memang kalau secara dalil secara rinci betul. mungkin Belum tegas gitu ya. tidak ditegaskan seperti apa. Iya. Karena memang kalau mungkin ini menurut saya karena ada hubungan, ada beberapa hubungan juga ya, kayak misalkan habit ya. Iya, betul. Ya tadi ya yang Betul. kata Kang Iqmal bahwa mungkin di Mekah itu pakai gamis biasa, kalau di kita kan pakai Biasanya gamis perempuan. gitu Iya. ya. Jadi memang ada hal di mana yang itu juga termasuk Ya. pertimbangan juga gitu ya. Urfun nanti Urf. kategorinya. Budaya. Budaya kan, bahkan kalau disebut dulu kan di make up segala laki tiga perempuan, Tiga gitu ya. perempuan. Tapi kan sekarang kalau Sudah lihat kebutuhannya di kan. Korea kan Iya. itu udah make up semua gitu ya. Udah- Artis-artis itu iya. Hmm. Bahkan kalau sekarang kan make up laki-laki pun ada gitu. Ada. Betul, betul. Cuci muka, yang dulu mah cuci muka teh kan laki-laki mah Si banget si gitu. bener. Betul-betul cuci Laki-laki. muka gitu. Sup gitu teh Ada. cai. Sekarang kan ada Iya, ada make kosmetiknya, up-nya. ada make up-nya gitu. Dan memang sebetulnya kan kembali lagi ke kembali lagi ke habit Iya, kurang diantaranya tadi ya. Jadi tidak bisa kita menjudge bahwa sebetulnya bahwa oh ini udah melenceng gitu. Balik lagi mungkin ke yang Iya, tadi kan ya, betul. ke niat kita gitu. Betul. Setuju. Ketika kita punya niat untuk melencengnya mungkin menjadi melenceng gitu ya. Iya. Dan ketika kita oh enggak, ini saya merasa style saya ini memang laki-laki gitu. Style saya bagus gitu. Jadi memang sebetulnya ini ada ranah apa ya? Ranah Debatable yang mungkin ya. abu-abu ya. Betul, betul. Debatable, Debatable gitu. abu-abu ya. Pasti apa ya? Pasti ya ada counter lah ya Iya. dari Iya. orang-orang itu. Cuman Betul. ya tadi kalau disebut solusinya kan kita Iya, tinggalkan yang suka. hati-hati. Satu dari A. Gitu. Jadi mungkin kalau saya sendiri menilai secara ringkas barangkali ya, kita itu manusia yang amalnya diatur oleh agama begitu. Kemudian ketika ada upaya seperti tadi misalkan qadarullah
sekali lagi secara tafsili memang belum didapati yang benar-benar detail begitu ya. Apalagi bagaimana kalau kasusnya gini, bagaimana kalau kasusnya gini. Wah, kasuistik mah pasti lebih rinci lagi begitu ya, yang membutuhkan kepada dawabit-dawabit atau indikator tertentu. Nah, dengan minimnya dawabit yang disebutkan baik dalam nas Al-Qur'an begitu ya, ayat Al-Qur'an ataupun dalam nas hadis, sehingga menyebabkan ini dalam ranah yang katakan saja abu-abu Iya, iya. atau bias begitu, bahkan mahalun nizaah, tempat di mana pertentangan itu lahir. Betul, betul. Tapi tadi yang barangkali bisa kita upayakan, satu niat pasti beriringan dengan maksudnya Iya, kan. iya. Yang kedua ada urfunnya juga. Urfun itu berarti berbicara tentang budaya atau habituasi di mana kita tinggal. Misalkan saja seperti Rasulullah SAW kan dalam beberapa keterangan disebut rambutnya tidak sependek kita Iya, gitu. Kan kita paling seberapa sentian begitu ya. Kalau Rasulullah SAW kan disebut sampai sebahu. Kemudian kalau beliau menyisir rambutnya sisir ke belakang, kemudian diikat gitu. Itu kan menunjukkan kalau di kita yang kayak gitu tuh biasanya perempuan Betul. gitu. Nah, urfun itu pun ternyata akan berlaku. Tapi tadi counternya karena ada kekhawatiran Iya, iya. gitu agar kita tidak disitir sebagai mutasyabihat minar rijal atau mutasyabihat minan nisa dari golongan laki-laki atau perempuan, kita sadari preventif ke arah sana. Betul, Itu betul. barangkali lebih selamat lah. Ya. Satu lagi. Boleh, boleh. Ini cek buru naraswa itu tadi. Ada ayat. 10 lagi lah, nggak apa-apa. Enggak, ini mah kebetulan karena datang tiba-tiba. Seperti ada ayat entah surat apa lupa lagi saya. Walaisa Al-Qur'an lah. dzakaru kal unsa. Betul. Dan tidaklah sama antara laki-laki dan perempuan. Betul itu ada. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir, kalau laki-laki itu seperti ini, apa maksudnya, maskulin, bekerja, berkorban dan sebagainya. Tapi ada khas fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu memiliki apa namanya? Kemaluan. Ya, Kemaluan yang seperti khusus. itu. Kalau perempuan bagaimana? Ya kemaluannya berbeda seperti halnya yang dimiliki oleh laki-laki. Ya. Itu maksudnya ke sana. Iya, Berarti la'ana Rasulullah itu yang menyerupai minimal ke sana Iya. arahnya. itu sudah jelas. Ya. Betul. Kalau itu tidak debatable kan? Dalam Iya. dalam ranah yang jelas hitam putih itu. Iya. Nah, jangan sampai mengarah ke sana maksudnya. Betul, betul. Sampai Dan yang tadi kan pelan-pelan seolah manusia itu akan diarahkan ke sana, apalagi Iya. yang dasarnya nafsu betul. kan. Iya, Betul. betul. Karena memang ya kalau kita khawatirkan itu ya, ini udah mulai ramai kan? Ya, Kalau fenomena ini ya. fenomena ini udah ramai ya. Kalau kita boleh sebut lah LGBT ini kan mulai ramai. Mulai apa sih? Bahkan di beberapa Mulai berani justru. mulai berani ya. Bahkan di beberapa negara ada yang menolak, Hmm. ada yang pro gitu ya. Hmm. Dan ini kan memang sebetulnya awal-awalnya turunannya dari situ kan ya. Iya. Awal-awalnya dari situ. Dan memang kalau saya sempat baca-baca gitu ya, sebetulnya kan itu kata apa penyakit ya, Betul. Penyimpangan. ya penyimpangan apa psikologi lah ya, Betul. yang itu jadi penyakit yang memang sebetulnya bukan kita toleransi tapi kita obati sebetulnya kan Iya. harusnya seperti itu. Karena memang gini Kang, ya kebetulan saya sempat punya teman, bukan punya teman ya, Kenalan mungkin. kenalan teman sekelas waktu kuliah, dan dia itu kalau disebut lesbi. Oh, berarti perempuan temannya. Ya. Jadi dia tidak kalau melihat cowok tuh biasa aja, Tidak tertarik ya. tidak tertarik. Dan memang kalau disebut akhirnya dia menggiring yang lain, bahwa karena dia kalau sempat dapat cerita ya, dia ada apa namanya tuh kekecewaan, Iya. Traumatik gitu ya. oleh laki-laki. Jadi akhirnya dia tidak mau lah. Iya. Nah, kenapa itu jadi penyakit? Ngebawa ke yang lain. Mengaruh. Menular. Ngebularin. Menular. Oh iya, menular ke sekitarnya, Iya. dan akhirnya mereka punya komunitas Dari sana ya. dari sana gitu. Jadi punya komunitas itu punya, kalau disebut mah geng, Ya, genggong teh gini. genggong gitu. Sama-sama berpengalaman, saling mempengaruhi dan menguatkan. Bahaya kan? Kan itu sebutnya kan memang penyakit ya. Iya. Kalau kita sadar, yang memang yang kita takutkan adalah yang benar-benar emang dilaknat sebetulnya itu Iya, kan ya, Kang, ya. betul. Yang kaum apa? Kaum Nabi Lut ya. Itu kan ya. Kaum Lut. Kaum Sodom. Kaum Sodom. Nah, mungkin kan
kita kembali ke, karena sudah waktunya juga nih, Mm-mm. sudah 5:30. ada, udah mau sahur. Jangan karena sahur. Sudah waktunya mau berbuka. Ya mungkin kan terakhir nih, kita kan memang untuk fenomena ini tuh lagi rame. Iya, Untuk di beberapa tempat, kalau kita lihat di sosmed ya, bahkan ada pemburunya kan. Oh iya, bukan pemburu hantu bukan. Bukan pemburu hantu, itu udah lewat. Udah pemburu lewat LGBT masanya. itu ya. Ya, udah LGBT kan. Berarti kan sebetulnya, karena gini kan, kalau disebut itu hak asasi, balik lagi tadi, itu bisa mempengaruhi. Iya. Dan kalau disebut, kita punya lingkungan, kita punya adik, kita punya anak. Hmm. Dan kita tidak mau kan itu terpengaruh Iya. oleh hal yang seperti itu. Nah, makanya kenapa hal itu memang kalau disebut, saya tidak tahu ya setelah Berantas diapakan itu. Tapi memang harus diobati lah. Betul. Apakah itu dengan karantina atau psikoterapi Iya. atau gimana gitu ya. Tapi Counseling memang mungkin ya. memang itu hal yang mungkin sekarang itu benar-benar jadi fenomenal lah. Banyak terjadi ya. Banyak secara terjadi di kasus. mana-mana. Fenomena menakutkan ya. Menakutkan Betul. gitu. Betul. Dan pada akhirnya ya yang katakan dia ya, Iya. akhirnya nanti ke bawahnya itu banyak hal-hal yang memang terpengaruh oleh hal ini gitu ya. Betul. Jadi banyak hukum yang berubah karena Banyak hukum. ini fenomena ini. Karena hal ini gitu ya. Dan tatanan apa sih ekosistem manusia pun mungkin bisa jadi Hancur. hancur gitu. Betul. Nah mungkin kan sekarang mungkin yang terakhir ya, apakah ya tadi ya ada beberapa solusi ya, Iya. ada beberapa solusi. Dan mungkin kita juga tidak ingin menjudge bahwa kalau disebut Kang Najmi ya rada gondrong, berarti segala perempuan gitu kan. Iya. Tidak bisa untuk menjudge ke situ gitu, Betul. dan tidak berani untuk menjudge ke situ. Tapi solusi dari Kang Giat tadi adalah ikhtiar, ya, Betul, kehati-hatian. Dan juga mungkin memang balik lagi ya, karena kalau saya pikir gini Kang, ketika ranahnya kosdun, ketika ranahnya niat, itu hanya kita yang tahu. Betul, betul. Ketika dulu kalau saya pernah pernah mendengarkan gitu ya, ada yang bertanya kayak gini ke Pak Ustadz, cenah, saya ini boleh nggak sholat sambil duduk? Ya kalau sholat sambil duduk boleh. Kalau mau boleh atau tidak, jangan nanya saya. Iya. Nanya ke diri sendiri gitu. Iya. Apakah layak untuk duduk Atau tidak atau ya. tidak? Betul. Tidak bisa nanya kepada kita. Kalau secara hukum boleh. Boleh. Tapi ketika itu apa sih Mau jatuh hukumnya ke dilaksanakan. situ, apakah boleh atau tidak? Balik lagi ke diri Itu sendiri. keputusan diri kita Nah, ya dengan itu. pertimbangan kita. Nah mungkin kan kalau kita kembali ke solusi ya tadi, Iya. ke solusi agar kita memang bisa apa ya? Kalau disebut mah ekosistem kita ke bawah terselamatkan gitu kan. Betul. Gimana nih Kang solusinya? Ya. Mungkin yang tadi yang pertama insya Allah ini barangkali langkah terkuat gitu ya. Tindakan preventif kan lebih didahulukan daripada kuratif begitu. Kita mencegah tentu akan lebih ringan begitu ya, akan lebih baik daripada mengobati jika sudah terjadi yang fenomenologis seperti ini kan. Ini sudah banyak terjadi. Kalau kita berangkat dari titik tertinggi mungkin berkaitan dengan topik ini kan LGBT ini. Kita tahu dalam Al-Qur'an berkaitan dengan nasib kaum Sadum begitu ya. Karena yang disebut di tafsir itu memang bahasa Arabnya Sadum masalahnya. Beri kita jadi Sodom itu karena memang bahasa kita Bang, transisi peralihan kebahasaan. Tapi jelas kan itu dilaknat oleh Allah. Yang perempuan ke perempuan lagi, kemudian laki-laki ke laki-laki lagi, atau biseksual tuh yang tadi ke laki-laki oke, ke perempuan oke begitu ya. Ini jelas. Karena tangkal jauh ongko. Ini kan tidak jelas begitu ya. Lebih parah. Wah, lebih parah. Bukan biseksual tapi wah sudah aneh begitu ya. LGBTQC. Ini tuh sudah sebuah kelainan seksual begitu ya. Kemudian kelainan psikis yang bukan lagi berbicara dengan psikolog, mungkin ke psikiater yang seperti ini ya. Nah, nanti ranah turunannya yang minim-minimnya gitu ya. Ini dari jenjang dari fase tasyabuhnya tadi. Khawatir jika terus semakin dituntut, semakin diberi makan si nafsu itu begitu ya.
semakin menjunjung dirinya ke arah LGBT yang jelas ini kalau secara tekstual kan jelas diharamkan begitu. Nah, tindakan hal lainnya yang bisa kita lakukan selain dari preventif nih, tapi kan misalkan sudah terjadi nih rasa-rasa bahwa kita tidak sebagai laki-laki yang maskulin tuh sudah mulai rada feminim dan sebagainya. Nah, kita raba lagi diri kita begitu ya. Dalam agama itu yang urafnya biasa diterapkan, satu cara berpakaian tadi mungkin ya, kedua cara berperilaku, kemudian rias pun mungkin hal yang seperti biasa begitu ya, tapi ternyata diperhatikan juga begitu oleh agama. Hal-hal yang memang sudah dibuat untuk perempuan, barangkali secara maklum pun pertimbangan logika rasio manusia itu tahu untuk perempuan. Kan di kita ada istilah unisex baju itu ya. Jadi bisa digunakan untuk laki-laki atau perempuan karena tidak mencerminkan terlalu perempuan gitu. Tidak pun mencerminkan terlalu laki-laki. Nah, itu di antara cara berpakaian gitu. Kemudian belum lagi berbicara tentang jenis kain mungkin. Karena kan ada yang biasa digunakan perempuan seperti sutra gitu ya. Selain dari harganya mahal, laki-laki itu ada larangan khususnya untuk tidak menggunakan sutra gitu. Kemudian cara berias mungkin seperti perhiasan gitu. Kan itu pun ada Memakai gitu. perhiasan. Memakai perhiasan, emas yang digunakan untuk cincin perempuan, laki-laki ada larangannya. Kalaupun dipakai satu unsur tasabuhnya kena, dua hukumnya dilabrak gitu. Jadi kita raba diri kita, kalaupun memang ada hal-hal yang biasanya tidak ada pada laki-laki ternyata jadi asa ada di diri kita gitu. Barangkali ini tuh sebagai tindakan preventif secara praktis gitu ya. Kan kalau teoritis mungkin kita bisa meraba secara teori yang kita menggali lagi ilmu gitu terus. Tapi di tatanan praktis ini mudah-mudahan bisa kita terapkan. Selain daripada tindakan preventif, toh ternyata ini kuratif gitu. Bisa bukan menyembuhkan karena sudah terjangkit, bukan ya, bukan selalu seperti itu. Tapi kalau secara indikator nih rasa-rasanya sudah berbeda dari kodrohnya begitu. Nah, gitu kodrat tadi barangkali kita harus raba diri kita gitu ya. Kalau yang tadi ternyata sudah ada. Cara berperilaku apalagi ya, karena sampai ungkapannya tadi ada yang mutarojilat bahkan mukhannas gitu ya. Ini tuh jelas yang lebih dipandang oleh agama dibanding hal-hal yang sifatnya sekunder atau tersier seperti cara berpakaian, cara berias dan sebagainya. Itu mungkin mudah-mudahan bisa menambahkan. Mungkin dari Kang Iqbal kan? Masih ingat gak itu di berita ada MUI? Kalau tidak salah MUI membuat fatwa itu ya. Sekaligus mengajak juga kan kepada organisasi-organisasi lain ya. Satu membuat fatwa, dua sekalian menghimbau sepertinya. Saya searching ini, coba searching secara ringkas saja ya. Majelis Ulama Indonesia secara tegas memandang perilaku LGBT sebagai perbuatan haram dan kejahatan jarimah. MUI mendorong pemerintah dan DPR untuk memperlakukan hukuman pidana berat bagi pelaku dan pengkampanye LGBT melalui revisi undang-undang. Pelaku dan pengkampanye betul, pengedar dan pemakai. Iya, dua nananya jelas. Satu lagi ada tambahan, pemerintah menetapkan penyebaran budaya LGBT melalui Perpres nomor 111 tahun 2025 tentang kebijakan umum pertahanan negara 2025-2029 bahwa ini ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto yang isinya bahwa penganut pengkampanye LGBT ini termasuk ke dalam golongan kriminal, ancaman gitu ya, kriminal non militer. Berarti sebegitu membahayakannya. Macam budaya mungkin. Betul. Budaya, kemudian agama sih apalagi, terutama agama ya, dan keturunan ya. Keturunan, ekonomi, geopolitik, banyak dampak. Betul, kan kalau kita lihat dalam agama yang disebut dengan konsep al-maslahah al-ammah gitu ya, atau kemaslahatan secara holistik itu kan pasti ada upaya agama untuk menjaga keturunan, kemudian menjaga jiwa, menjaga agama yang kita sebut dengan hifdzun nasl, hifdzud din, hifdzul mal. Itu kan ketika dirasakan, dialami, dianut, dikampanyekan oleh LGBT gitu, atau hal-hal yang mendekati kepada LGBT seperti tasyabuh tadi, ini khawatir akan merusak tatanan tadi. Nasal atau keturunan bisa bergeser, nanti rusak dan sebagainya dalam tatanan agama yang harusnya bagi laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, fungsionalitas seperti laki-laki harusnya qawam begitu ya, pemimpin
bukan jadi pemimpin malah jadi yang dipimpin. Hmm, Banyak dampak nih yang dikhawatirkan. betul. Bahkan negara Rusia Dampaknya sih itu. kan keras Iya, memasukkan iya. itu ke dalam golongan teroris kan. Betul, betul. Iya. Anti banget Iya. ya. Iya, Rusia itu anti. Hanya ada laki-laki dan perempuan. Betul. Sampai presidennya tuh Putin ya. Putin Sigana maca Quran. Iya. enggak, Ada ya. sampai ada kan di beberapa quotes gitu Iya. ya. Iya. Perkataan Presiden Putin, tidak ada ayah satu, Hmm. tidak ada ayah dua, Iya. tidak ada ayah tiga, pokoknya hanya ada suami dan istri. Sampai begitu Hebat ungkapannya. ya. Iya. Jadi kalau saya dulu sempat nonton Hmm. nama filmnya itu kalau nggak salah Realita Cinta dan Rock and Roll. Tahun mana? Iya. katanya, betul. Iya. Dia kan bilangnya gitu ketika diceritakan bahwa ayahnya berubah gender gitu ya. Sampai akhirnya anaknya bilang gini, dia tidak bisa memaafkan ayahnya karena apa? Yang saya tahu dalam keluarga itu hanya ada ayah dan ibu, Nah. suaminya tidak ada. Nah Gitu. itu. Jadi saya tidak menerima di luar itu. katanya. Iya. Ya sebagai solusi Kang ya. Iya. Sebagai solusi bahwa di beberapa web, saya lupa lagi. Jadi kita bisa mengontrol. Hmm. Ini ditujukan bukan untuk orang yang sudah bergabung, Iya. tapi sebagai bentuk preventif nih Iya, untuk kita Iya. semua. Karena biarkanlah yang bergabung gitu ya, urusannya kan lebih berat maksudnya. Betul. Nah, ini yang belum nih atau yang tidak di luar itu, kita bisa menjaga dari beberapa tingkatan. Satu dari ruang lingkup keluarga, Iya. Iya, betul. kedua kemudian ruang lingkup lingkungan selain di rumah, Hmm. dan Pertemanan, gitu. betul, dan yang ketiga mengenai wawasan. Hmm. Dari mana kita mendapatkan wawasan tersebut. Betul. Itu mesti dijaga itu Informasi. ketiga pola itu Betul. ya. Jadi memang karena informasi terlalu masif. Masif, ya, betul. Sekarang itu luar biasa. Ya mungkin Kang, sebetulnya pada dasarnya ya tadi ya, solusinya kembali di diri kita ya, Betul, preventif betul. di diri kita. Cuman saya lebih lebih menegaskan itu yang utama itu kepada kita lah sebagai orang tua. Betul, betul. Karena Apalagi memang ya. kebanyakan dan tidak sedikit lah, Iya. tidak sedikit yang terjadi seperti itu adalah dari didikan. Betul, betul, betul. Ada yang orang tua yang ingin anaknya perempuan ternyata laki-laki Iya. dibuat jadi seperti itu dan Betul, sebaliknya. ada. Walaupun memang eh tidak secara mayoritas gitu Betul, seperti betul. itu. Tapi memang banyak lah. Ya, secara Bahkan ada kasus. beberapa teman saya pun yang memang dituntut walaupun dia tidak jadi tidak berubah atau betul. apa, tapi dia jadi punya sifat Iya, cowok yang kecewe-cewean gitu, Iya. walaupun dia normal, tidak Iya. ada masalah. Tapi itu jadi Berpengaruh. berpengaruh gitu. Betul. Dan awalnya dari orang tua. Iya. iya. Jadi mungkin memang salah satunya kita karena ya tadi ya Kang Imal yang udah mah kumade ya, Iya. Iya. yang udah gitu ya. Tapi kita menjaga ke bawah ke keturunan kita, yang menjaga ekosistem Betul. dunia ini. Maksudnya yang sudah pun bukan artinya kita meninggalkan. Betul, Kita betul. pun terus berusaha Betul. sesuai Mengobati, kemampuan gitu Iya. ya. Apalagi negara sudah turun tangan kan itu. Nah, itu. Gitu. Ini memang ada ranah kecil kita lah. Betul. Ranah Nah. kecil kita, ranah memang yang jadi tanggung jawab kita Betul. secara pribadi yaitu Betul. ke keturunan kita. Iya. Jadi ke sekitar kita. Betul. Ya mungkin Kang, hatur nuhun diajak kemana kasiron. Amin. Sudah mau sharing-sharing di sini. Iya. Sebetulnya ini teh kalau diterusin Bisa ya, bisa. Masih lama. Bisa masih panjang. cuman ini Kang Najmi ini Sudah aba-aba ya. sudah aba-aba gitu. Ya hatur nuhun Kang Jat, hatur nuhun Kang Iqmal. Insya Allah kita nanti sharing-sharing di minggu depan ya. Insya Insya Allah, Allah. mudah-mudahan sehat-sehat juga. Tema nanti kita cari tema yang lebih fenomenal. Mudah-mudahan ya. Selalu ada saja Selalu sebetulnya. ada aja gitu. Dan insya Allah kita kembali lagi ya ke penonton, ke semuanya bahwa kita tidak untuk menjudge di sini, Betul. kita hanya mencari solusi, kita hanya sharing, berdiskusi apa yang kita papar. Kalaupun misalkan ada yang tidak merasa tidak cocok atau tidak suka, kita terbuka untuk Betul, betul. berdiskusi. Insya Allah. Insya Allah ini menjadi mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu ya. Amin. 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 Dan hatur nuhun untuk teman-teman semuanya yang udah menonton dari awal sampai akhir.
Mudah-mudahan ini menjadi solusi, menjadi tambahan ilmu untuk teman-teman semua. Yang terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku kali hada wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.